Oke, semuanya kita lanjut lagi ya materinya. Setelah workers, kita akan mempelajari tentang dependensi manajemen. Ini adalah merupakan pilar kedua ya. Jadi pilar pertamanya kita kemarin udah belajar state management GetX-nya. Nah, GetX itu sebenarnya nggak cuma state management, tapi dia juga memanajemen dependensi. Apa nih maksudnya ya? Jadi di sini kita akan coba contoh aja ya. Misalnya kita ini hapus dulu deh semua foldernya, kita hapus, kita akan ulang dari awal ya. Jadi semuanya kita hapus dulu. Dari main Dart ini ya, mungkin kita tetap menggunakan package get ya. Jadi teman-teman tetap menginstal dependensi getx-nya karena kita akan mempelajari dependensi manajemen pada getx gitu. Nah, ini pertama-tama kita import material dulu. Material. Jangan lupa kita import get-nya karena kita butuh get material ya. Di sini kita void main. Terus kita menjalankan suatu aplikasi namanya myapp. Simple sih. Nah, kemudian di sini kita buat stateless aja namanya myapp. Di sini kita menggunakan get material app ya. Terus home-nya kita akan buat kemana dulu nih? Misalnya page pertama itu yang tampil kita menggunakan page 1. Page 1 home. Nah, jadi kita halaman pertamanya itu adalah page 1. Nah, kita mungkin akan buat di sini folder page. Jadi di sini adalah buat page. Misalnya ini page satunya 1.dart ya. Di sini kita import material. Terus kemudian kita stateless aja stl ya. Di sini page 1. Sesimpel ini. Kemudian di sini kita pasang scaffold, kasih f-barnya dengan judul ya, ini tulisannya page 1. Misalnya kayak gini. Page 1 gini deh. Page 1 ya. Nah, sesimpel ini. Nah, kemudian di sini kita daftarkan ya. Kita import dulu page-nya, page 1 kita import, dan kemudian karena ini masih sederhana, mungkin kita akan running dulu ya. Kita run without debug. Nanti kita akan tungguin hasilnya akan seperti apa di emulator kita ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi kita karena ini masih sederhana ya, page 1. Mungkin idenya adalah kita akan di sini kita akan hapus saja, nggak usah pakai konstruktor ya. Kita akan membuat suatu data ya. Data misalnya kita buat string aja deh. String atau enggak mapping ya. Mapping kita ada datanya string dynamic aja. Dynamic. Oke, ini datanya itu adalah berbentuk mapping. Dimana misalnya dia punya nama ya. Misalnya kita namanya si Panjul. Ya, si Panjul ini punya umur ya. Dia punya umur atau enggak age ya. Age-nya itu Panjul ini umurnya ya 55 tahun lah ya. Misalnya datanya sesimpel ini. Nah, dari data ini mungkin kita akan tampilin di body-nya ya. Di body mungkin kita pasang enter aja. Child-nya kita pasang kolom ya. Kolom dengan main aksisnya di tengah-tengah. Kemudian kita kasih teks atau enggak kita pasang list style aja lah ya. Atau enggak biarin aja kita pasang teks aja. Teks di mana data ini kita ambil ya, datanya dari sini kita ambil name-nya. Misalnya kita buat gini aja deh ya, data kita ambil name-nya atau enggak kutip 1 name, kemudian kita pasang umurnya ya, kayak gini. Kita buat data umur ya, age. Nah, sesimpel ini. Tahun, jangan lupa tahun. Sesimpel ini ya. Mungkin kita coba save. Panjul 55 tahun. Mungkin ini kita perbesar aja biar kelihatan. Textile kita kasih size itu ya 30 lah misalnya. Oke, sip. Data ini ya ada di kelas P1. Oke. Nah, PR-nya sekarang kalau misalnya kita mau pindah halaman ya. Kita punya satu buah, kita kasih size box, height-nya 20 misalnya. Kita punya elevate button. Di mana di sini
kita akan pindah halaman. Misalnya kita akan tulis teks saja. Di sini next page ya. Next ke page 2 gitu. Misalnya kayak gini, sesimpel ini. Kalau ini kita klik, kita akan pindah ke page 2. Page 2-nya konsepnya dia mirip kayak page 1. Ini kita duplikat aja, kita copy, kita paste ya. Ini kita ganti jadi page 2. Tapi ini kita ganti jadi page 2 gitu ya, namanya ya. Kemudian dia nggak punya data. Kemudian di sini kita tulis halo aja, halo di page 2. Sesimpel ini. Dia nggak punya button, misalnya kayak gini. Sesimpel ini ya. Nah, PR-nya adalah gimana caranya pindah ke page 2. Ya, kita tinggal navigator dot push aja ya. Kita push, konteksnya kasih, dan root-nya itu menggunakan material page root. Nah, buildernya kita kasih di sini kontrol spasi. Dia butuh konteks, kita pasang page 2. Sesimpel ini, page 2 ya. Jangan lupa di import nih. Page 2-nya kita import titik slash. Oh, karena dia satu folder ya, makanya dia tinggal import titik slash aja. Kita save. Oke, aman. Kalau kita coba restart, apakah kalau ini kita klik dia pindah? Oh, ini pindah ya. Nah, page 2 ini belum kita ganti judul, page 2 ya. Kita save. Nah, ini page 2. PR-nya adalah gimana caranya kita menampilkan data ini, itu datanya page 1 kita tampilin di page 2. Sebenarnya caranya itu tinggal kasih di sini ya. Di konstruktor ya. Jadi di page 2 ini itu dia bisa kita kasih konstruktor page 2 gini ya. Ya, page 2 kita kasih konstruktor. Di sini kita tinggal pasang this titik ya, datanya. Tinggal sesimpel ini sebenarnya. Ya. Nah, jangan lupa data ini tipenya apa? Kita akan menangkap tipenya mapping string dynamic. Dynamic ini adalah data page 2. Misalnya kayak gini. Kita namain aja data page 2 gini. Kita namain ini, kita pasang kayak gini. Sesimpel ini sebenarnya. Kita buat konstruktornya buat nangkep ya. Nangkep semua yang dilempar ke sini. Jadi kalau kita mau pindah ke page 2, kita butuh ini ya, argumen datanya kita harus lempar mappingnya. Yaitu apa? Data ini ya. Datanya tipenya mapping, jadi kita bisa langsung lempar ke sini. Kalau misalnya kita udah seperti ini, mungkin kita harus restart dulu. Oke. Kalau kita pindah ke sini, kan kita udah nangkep nih. Ya, kita udah tangkap data page 2 ini udah berbentuk data yang kita lempar ke sini ya. Terus tinggal kita panggil deh ya, tipenya kayak gini, kita teksnya kita copy aja. Di sini juga kita paste di sini. Nah, tinggal data ini kita ambil dari data page 2 yang kita udah tangkap nih. Nah, ini udah bisa nih. Kalau ini kita save, coba kita restart. Ini adalah melempar suatu data ya. Data ke sini, lempar. Nah, ini udah tampil. Nah, ini adalah teknik dependency injection ya. Kalau ini belum dependency injection, tapi kita baru ngelempar data, mempassing data. Ya. Kita baru mempassing datanya. Kalau misalnya bisa nggak kita mempassing page 1-nya? Nah, misalnya kita ngepassing page 1. Tipenya ini kan kelas ya. Kalau kita mempassing page 1, di sini misalnya kita punya ada data 2 gitu ya. Panjul di sini Yanto misalnya. Umurnya 33 misalnya kayak gini. Kalau kita passingnya adalah kelas P1, maka di sini harusnya ngambilnya itu tipenya itu adalah P1 ya. Tipenya adalah P1. Di sini kita harus import dulu ya page-nya. Karena ini adalah kelas P1. Data page 2 ini tipenya adalah kelas P1. Nah, kalau kita udah punya ini, kita tinggal mau ngambil apanya nih. Nah, kita bisa ngambil banyak datanya. Oh, kita mau ambil data. Terus kita bisa ambil name-nya. Jadi simpelnya kayak gini, kita harus masuk ke datanya dulu.
baru ambil tahunnya. Nah, ini kita coba save. Kalau ini kita restart di page 1, oke, Panjul 55 tahun, kita next. Nah, tetap nih sama. Karena kita melempar kelasnya ya. Nah, ini adalah dependensi. Kita bisa sebut sebagai dependency injection. Jadi kita menginjeksi suatu kelas ke dalam kelas lain dengan semua yang ada di kelas tersebut, data-datanya kita bisa ambil. Kalau di sini ada data 1, ada data 2. Mungkin di page 2 kita mau ambil yang data 2. Ya bisa nih, data 2 aja di sini. Ambil data 2, kita save. Nah, ini udah berubah jadi Yanto ya. Jadi data ini itu adalah kelasnya page 1. Nah, tapi kalau misalnya kita punya banyak, kita misalnya punya page 3. Nah, kalau kita punya lebih dari satu page dan kita repot banget mau menggunakan konstruktor kayak gini. Nah, itu makanya ada materi dependency management ya di GetX ya. Kita akan dependency management kita akan simpelin. Cara simpelinnya adalah kita nggak perlu pasang ini di dalam suatu kelas kita di view-nya, tapi kita pasangnya di suatu controller. Misalnya ini adalah controller ya. Controllernya misalnya ada banyak. Di sini kita mau buat page 1 controller gini ya. .dart. Nah, di page 1 controller itu punya data ini. Kita cut aja. Kita pasang di sini. Kita buat kelasnya dulu ya. Page 1 controller, kita jangan lupa kita mau dia buat sebagai getX controller. GetX controller ya, jangan lupa diimport getX-nya, import get.dart, kita import jadi dia bisa. Nah, data-data yang tadi kita masukin ke dalam ini. Sesimpel ini. Jadi kita menggunakan datanya kita taruh di controller misalnya ya. Kalau udah seperti ini, di page 1 kita tinggal panggil aja. Di sini adalah page 1 controller kayak gini aja. Simple ini. Nah, kita menggunakan get put ya. Simple ini karena get putnya belum kita import getnya. Get. Oke, aman. Tinggal kita pasang dependensinya yaitu controller kita. Page 1 controller. Sesimpel ini. Ya. Page 1 ini kita udah bisa ambil deh. Titik data name. Titik data name. Oke, aman. Kalau ini kita save. Nah, di page 2 kita nggak perlu ngelempar lagi kelas kita karena udah ada di controllernya page 1 ya. Di page 2 kita nggak usah repot-repot pakai konstruktor. Kita tinggal samain aja kayak gini nih. Di page 1 kan dia ngambil controllernya kayak gini. Kita copy aja. Di page 2 udah gampang. Tinggal pasang kayak gini, jangan lupa diimport getnya. Oke, ini page 1 controller juga kita harus import ya. Import titik slash, kita ambil dari controller. Nah, ini jangan lupa diimport ya. Sesimpel ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya udah page 1 controllernya udah punya, tinggal kita pasang kayak gini. Udah deh, selesai. Datanya kita gabungin jadi satu di satu buah kelas controller kita. Ya, kalau misalnya kita restart nih, menghasilkan hasil yang sama. Di page 1 ya, di page 1 kita itu kita menampilkan data yang pertama, yaitu datanya di Panjul ya. Kalau kita pindah page, kita nggak perlu lagi ngelempar data ya, karena kalau ngelempar data gini melalui konstruktor, dependensinya itu bakalan melalui via konstruktornya page kelas yang tadi, yang di sini bakalan repot ya. Kalau kita punya banyak page, maka di sini bakalan rumit. Makanya kita disiapin dependency management oleh GetX yaitu dengan cara kayak gini. Jadi kita tinggal mau pakai page controllernya page 1, ya udah tinggal put aja lagi di sini. Ya di sini juga mau, ya udah tinggal put aja. Di sini juga tinggal put aja. Kita namain dan kita tinggal panggil deh. Data-data yang ada di controller tersebut udah siap buat di seluruh kelas nih. Semua yang ada data di sini bisa dipakai di page manapun kalau misalnya di suatu page-nya tersebut itu disiapin dependensinya gitu. Nah, ini udah gampang banget ya cara pakai sharing data itu dari controller, itu udah gampang. Jadi ini kalau kita next itu udah dapat datanya.
Nah, ini adalah terkait dengan dependency management ya. Jadi di sini kita menggunakan getPut ya. GetPut itu adalah mendaftarkan suatu dependensi kelas yang kita mau pakai gitu. Nah, ini adalah penggunaan getPut. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita udah sekali ngeput di memori itu, kalau teman-teman buka di sini di debug console itu udah nge-create nih ya, page 1 controllernya udah di-create. Kalau kita coba restart, nah ini di-create-nya cuma sekali. Jadi kalau misalnya kita pindah ke page 2, nah di page 2 kan ngeput lagi. Sebenarnya dia nggak ngebuat lagi controllernya, cuman ini kurang efektif kalau kita menggunakan getPut. Kita bisa menggunakan getFind ya. Jadi selain put, kita bisa menggunakan getFind aja. Simple ini. Nah, page 1 controller ini tipenya apa? Misalnya kita mau di sini tipenya adalah page 1 controller. Ya udah, tinggal nge-find aja. Semua yang udah didaftarin di memori tinggal kita find aja, dan jangan lupa tipenya kita siapin. Oh, ini page 1 controller ini tipenya adalah page 1 controller. Jadi dia si getX itu udah nyiapin dependensi menggunakan getFind. Jadi semua yang udah di-put itu kita bisa cari. Jadi kita nggak perlu nge-put lagi ya, nggak perlu repot-repot menginjeksi dependensinya lagi, nggak perlu. Jadi cuma sekali put itu udah langsung bisa di-find. Kalau misalnya kayak gini, nah itu sama aja, nggak bakalan error dia. Kalau kita save, kita next, nah itu tetap bisa ya. Bahkan kita kalau nge-putnya bukan di sini ya, di sini kita find juga sama kayak gini, kita copy ya. Misalnya di sini kita find juga. Tapi yang putnya di mana? Kalau kita putnya di MainDart, kita boleh di MainDart kita put aja nih. Boleh ya. Jadi di sini dari awal kita udah langsung kita put aja, nanti di semua page-nya kalau kita perlu di page 3 tinggal di find aja. Jadi itu lebih memorinya lebih cuman sekali panggil nih gitu. Itu misalnya di sini kita harus import ya. Kita harus import // controller page 1 controller, udah. Ini berhasil di-put. Kalau kita restart, nah ini udah disiapin. Di memori getX-nya udah disiapin karena kita udah nge-put, dan di page 1 kita tinggal nge-find. Di page 2 juga perlu nge-find ya karena dia pengen dipakai gitu. Jadi setiap kita mau pakai tinggal kita find aja. Sesimpel itu. Kalau ini kita restart, nah ini nggak ada terjadi kesalahan. Kita next, itu udah menggunakan data-data yang ada di dependensi tersebut. Nah, PR gini, kalau kita lupa nge-put nih, kita misalnya nggak nge-put nih ya, kita belum mendaftarkan di memori seperti ini. Kalau kita lupa nge-put dan kita udah tiba-tiba nge-find aja langsung, nah ini bakalan terjadi error ya. Kita coba save. Kalau ini kita restart, nah ini bakalan terjadi error. Jadi dibilangnya di sini, kalau teman-teman cek di sini ya, page 1 controller itu tidak ditemukan karena di page 1 ini kita nge-find nih sesuatu yang belum kita put ya. Di sini disuruh menggunakan getPut ya, atau menggunakan lazy put ya, menggunakan lazy put. Nah, itu boleh tuh ya. Nanti lazy put ini pembahasannya kita bahas fokus di getPut sama getFind dulu ya. Jadi intinya kalau kita mau nge-find itu jangan lupa dia udah pernah di-put. Kalau misalnya dia belum di-put dan terus ada yang nge-find, maka dia akan terjadi error. Jadi di sini harus di-put dulu ya konsepnya. Seperti itu. Nah, kalau udah terjadi di inisialisasi kayak gini, kalau kita masuk ke page 1, ini find udah aman gitu ya. Kalau kita next itu udah dapat gitu. Nah, PR-nya gini, PR-nya. Misalnya di page 1 kita nggak menggunakan controller ya. Kita nggak menggunakan controller, ini kita nggak menggunakan getX juga. Di sini cuman tulisan, nggak usah ada tulisan, cuma ada button buat next page. Nah, di page 1 cuman ada kayak gini ya. Di page 1 ini nggak menggunakan data apapun. Nah, di page 2 dia menggunakan getFind. Oke, dia menggunakan getFind. Nah, PR-nya adalah kita terlalu awal menambahkan getPut kalau kita pasangnya di material app ya. Kalau kita pasangnya di main.dart, ini terlalu awal. Kalau misalnya ini kita cut, kalau kita coba restart, ini bakalan error. Kenapa error?
sebenarnya errornya pas kita pindah ke page 2. Page 2 ini dia membutuhkan get find. Padahal kita nggak nge-put si page-nya ya. Kita belum nge-put. Kalau ini kita next, ini bakalan error ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau misalnya ini kita ganti jadi get put ya. Kalau ini kita ganti jadi get put, nah ini bisa-bisa aja. Kalau ini kita restart, oke, di page 1 belum kita install ya, belum dibuat ya, karena di page 1 ini nggak menggunakan apapun ya. Di Mindart juga nggak langsung install ya, nggak langsung dibuat nih controllernya. Padahal di sini di page 2 nih baru dibuatnya. Jadi pas kita next ke page 2, nah itu baru dibikinin. Kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau put ini tergantung kita mau di mana peletakannya. Kita mau nge-inisialnya itu pas kapan. Kalau misalnya kita cut, kita find tapi kita mau installnya di page 1, nah ini bisa-bisa aja ya. Ini kita tinggal copy aja nih. Kita copy di sini kita copy. Nah, ini nggak pakai. Jangan lupa import get-nya karena kita menggunakan get ya. Di sini kita put dari page 1. Jadi pas kita coba start, kita restart, pas kita masuk ke page 1 itu udah dibikinin ya, controllernya udah dibikinin karena kita menggunakan put. Dan ini padahal belum dipakai nih di page 1 ya. Dipakainya di page 2 karena di page 2 kita menggunakan get find. Di sini kita harus put dulu sebelumnya. Oke? Nah, kalau kita next, nah itu yang terjadi aman-aman aja. Nah, ada yang namanya lazy put. Lazy put itu dia nge-put ntar dulu kalau misalnya lagi dipakai. Kalau dia lagi dibutuhkan ya. Cara menggunakan lazy put itu kita coba duplikat. Itu tinggal kita menggunakan di sini ada namanya lazy put. Nah, tinggal kita pasang ininya. Nah, sesimpelnya dia membutuhkan function kayak gini ya. Kalau dia menggunakan lazy put dari page 1, kalau kita restart, nah dia di page 1 ini belum mendaftarkan dependensinya ya. Dia menggunakan lazy put. Jadi dia entar dulu karena ini belum digunain nih controllernya. Controller ini digunakan pas di page 2. Jadi pas kita pindah ke page 2 baru dibikin kayak gitu ya. Jadi ini naruh di awal-awal juga boleh nih kalau kita menggunakan lazy put. Jadi di sini kita pasang lazy put. Nah, ini nggak masalah ya. Jadi ini kita perlu import controllernya, aman. Jadi di awal-awal itu nggak sama sekali nge-create ya, buat menghemat memori aja. Jadi pas dia digunain aja nih, pas dia find baru si lazy put ini aktif. Tuh. Kita coba next. Nah, baru nih aktif nih. Gitu ya. Kalau kita punya page 3 yang dipakainya pas page 3, nah tentu di page 2 nggak nge-create ini ya. Seperti itu. Ini adalah pembahasan tentang get put, get find, dan get lazy put. Ini adalah materi tentang dependensi management. Untuk lebih lengkapnya tentang mereka semua, teman-teman bisa mengunjungin langsung ya di GetX ya. Ini di GetX ya. Teman-teman buka pubdev terus masuk ke get ya, package get. Di sini ada materi pilar tentang dependensi management. Nah, di sini tinggal langsung aja more detail nih di sini ya. Lebih dalamnya di sini ada di situ ya. Jadi kita di sini kita cuman satu line kode buat masukin dependensi ya. Tinggal sesimpel ini. Ya, tanpa konteks, tanpa apapun itu udah bisa nih kayak gini. Kalau kita mau get find ya udah. Kita tinggal nyari aja semua yang udah di put, tinggal kita find lagi, nggak usah pakai di put lagi. Seperti itu. Mungkin pembahasan dependency management sampai sini. Kita next ke materi selanjutnya, pilar selanjutnya yaitu route management. Karena di sini kan kita routingnya juga masih buruk ya. Kita routing masih menggunakan navigator push. Nah, ada cara yang lebih cepat yaitu menggunakan route manajemennya dari GetX. Kita next ke materi selanjutnya.